warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Om lanjutkan karena memang belum selesai ya. Yang terakhir itu jadi di sini setelah Niels Bohr ya, setelah Niels Bohr itu mengeluarkan postulatnya ya, bahwa menurut dia itu atom itu merupakan bola yang mempunyai inti yang bermuatan positif di mana elektron bergerak mengelilingi ya inti atom dengan tingkatan energi tertentu di situ. Nah, di sini itu ada kekurangannya ya, apa sebabnya di sini teori atom Niels Bohr ini tidak dipakai sampai saat ini, karena saat ini yang dipakai itu adalah teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang ya. Di sini karena teori atom Bohr itu tidak hanya tidak bisa menjelaskan ya, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpecahnya deret spektrum atom hidrogen menjadi beberapa bagian ya, dan juga melanggar teori kuantum di sini ya kan. Jadi kalau seandainya ya ada partikel yang bergerak mengelilingi inti, itu lama-lama partikel tersebut akan habis energinya sehingga dia jatuh ke dalam inti ya. Jadi teori atom Bohr itu tidak bisa menerangkan tentang hal tersebut ya. Akan tetapi dia mempunyai kelebihan ya. Dia juga bisa menyimpulkan bahwa atom itu terdiri dari kulit-kulit atom, di mana masing-masing kulit atom itu mempunyai tingkat energi yang tertentu, ya kan? Dan dia juga dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen, ya kan? Tetapi ya hanya berlaku untuk yang atom ionnya berelektron satu doang. Jadi yang misalkan atom elektronnya seperti misalkan yang lebih daripada satu, dia tidak bisa menjelaskan, yaitu kekurangannya ya. Baiklah, nah untuk yang terakhir yaitu teori atom kuantum ya. Di sini langsung saja, teori atom kuantum ini dia menggunakan apa yang disebut sebagai bilangan kuantum ya. Di sini bilangan kuantum adalah suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom atau kebolehjadian menemukan elektron. Jadi menurut teori atom modern, atom itu tidak bisa dipastikan letaknya, tetapi yang bisa dipastikan itu adalah awan elektron atau daerah kebolehjadian menemukan elektron, begitu ya. Sehingga dalam hal ini teori atom modern itu membagi bilangan-bilangan kuantum, bilangan kuantum utama, magnetik, spin, dan juga yang terakhir itu adalah azimut ya. Itu untuk menerangkan posisi daripada setiap elektron yang ada dalam atom. Oke, langsung saja di sini Om jelaskan. Pertama itu adalah bilangan kuantum utama ya. Bilangan kuantum utama ini ya terdiri pada kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, kulit P, kulit Q. Dimana di sini masing-masing ini sama dengan M sama dengan 1, ini sama dengan 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ya, bilangan kuantum utama itu adalah bilangan kuantum yang menunjukkan kulit daripada elektron ya. Atau tingkat energi dalam atom ya. Jadi sekali lagi bilangan kuantum utama atau N ini adalah suatu harga yang menyatakan tingkat energi atau kulit dalam atom. Sedangkan yang kedua di mana nilainya itu adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan lalu yang kedua itu adalah bilangan kuantum. Yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Ya kan, kuantum azimut ya, dimana di sini itu dinotasikan oleh L ya, bilangan kuantum azimut atau yang menyatakan tentang orbital ya. Kalau tadi kulit, ini subkulit sebetulnya ya. Bilangan kuantum azimut ini yang menyatakan subkulit elektron
ya, yang menyatakan subkulit atom maksud Om ya. Dimana di sini harga L yang diizinkan untuk setiap kulitnya itu adalah 0 sampai ke N-1. Begitu ya, sampai dengan ya. Jadi kalau misalkan K-nya sama dengan 1 berarti otomatis di sini bilangan kuantum azimutnya L-nya itu pasti 0 karena di sini ketentuannya bilangan kuantum azimut atau L ini harus bernilai dari 0 sampai dengan N-1. Ya kan, kalau N-nya sama dengan 1 ya otomatis berarti 1 dikurangi 1 0. Berarti L-nya cuma satu-satunya yaitu 0 doang. Tapi kalau misalkan L-nya sama dengan N sama dengan min 2, itu berarti bilangan kuantumnya itu adalah 0 dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi 0 dan 1 ya. Nah, di mana di sini 0 ini diwakili oleh S, lalu yang 1 ini diwakili oleh P, dan lalu yang kedua itu oleh D, dan 3 itu adalah F ya. S subkulit S, P, D, F ya kan, dimana S ini bernilai 0, P itu nilainya 1, D itu nilainya 2, dan F itu nilainya 3. Dan lalu untuk selanjutnya yaitu nomor 3 adalah bilangan kuantum magnetik ya, magnetik atau M. Nah, di sini bilangan kuantum magnetik atau M ini adalah suatu harga yang menyatakan banyak dan posisi atau orientasi orbital. Seperti misalkan S0 ini berarti dia itu mempunyai ya satu orbital. Ya, di mana satu orbital ini, ya satu kotak orbital ini maksimumnya diisi oleh 2 elektron. Kalau P itu berarti bilangan magnetiknya itu karena berlaku dari min L sampai dengan L. Jadi otomatis kalau misalkan S-nya sama dengan 0 berarti ininya cuma 0 doang. Tapi kalau P itu sama dengan 1, ya nilainya sama dengan 1, berarti di sini M-nya itu min 1 sampai 1. Berarti otomatis S ini mempunyai satu kotak, sedangkan P ini mempunyai 3 kotak dia. Ya kan? 1, 2, 3. Di mana ini itu nilainya adalah min 1, 0, 1. Lalu kalau D itu mempunyai 5 kotak. Apa sebabnya? Karena D ini nilai daripada L-nya itu sama dengan 2 kan. Jadi otomatis nilai M-nya itu min 2 sampai ke plus 2. Jadi terdapat 5 buah kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau F itu dia N-nya sama dengan 3. Berarti otomatis dari min 3 sampai 3 itu berarti otomatis mempunyai 7 kotak. 1, 2, ya 3, 4, 5, 6, 7. Dimana masing-masing di sini nomornya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya kan? Nah, ini semua angka-angka ini nanti akan merupakan gambaran daripada nilai dari bilangan kuantum magnetiknya. Dan yang terakhir yaitu arah orientasi daripada tiap elektron yang ada pada setiap kotak orbital ya. Di sini itu yang disebut sebagai bilangan kuantum spin. Spin ya. Ya, yang diberi nilai di sini S-nya itu sama dengan kalau tidak plus setengah itu min setengah. Jadi pada pengisian pertama itu harus sama dengan plus setengah, dan pengisian yang kedua ya kotak-kotak orbital ini maka S-nya itu akan bernilai minus. Ya insya Allah yang murid-murid Om itu sudah paham tentang hal itu. Dan sekarang begini anak-anak ya, setelah kalian mengetahui tentang konfigurasi elektron berdasarkan di sini keempat bilangan kuantum ya, kalau seandainya sekarang ditanyakan dalam soal misalnya ya tentang konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, di mana di situ elektron itu harus mengisi dulu tingkat energi yang paling rendah. Kalian tuliskan dalam bentuk seperti ini ya, SS 2 kali, PS-nya 2 kali PS,
ya, DPS-nya 2 kali juga, DPS DPS. Lalu setelah itu FDPS 2 kali juga, FDPS FDPS. Jadi sebaiknya kalian kalau mau ulangan langsung tulis aja ini ya. Nah, ini itu nanti akan menggambarkan tentang urutan ya, urutan daripada besarnya energi sehingga elektron tersebut ya teratur dalam susunan yang sudah ditentukan oleh aturan seperti ini ya. Nah, misalnya sekarang X ini, misalkan ini sama dengan 15 ya. Jadi otomatis kalau misalkan kalian di sini sudah membuat seperti itu ya, kalian tahu bahwa kulit pertama itu S doang. Lalu kulit kedua S dengan P. Ya kan? Ini S doang. Kalau kulit kedua itu S dengan P. Ya kan? Subkulitnya. Lalu kulit ketiga itu S P D. Kulit keempat S P D F. Ya kan? Dan seterusnya anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah menuliskan SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, kalian harus berpatokan pada aturan ini. Jadi S itu cuma satu S doang, berarti satu S2 karena kita tahu bahwa satu kotak itu ada 2 ya kan. Kalau untuk S itu 2, untuk P itu 6. Karena kita tahu P itu nilainya sama dengan 1 mempunyai 3 kotak, berarti 6 buah elektron ya kan. Nah, sehingga kalian bisa menentukan ini 1 S2 lalu 2 S2 ya, karena 2 ini S dengan P berarti 2P6 di sini. Sudah, yang 2 ini sudah S dengan P doang. Lalu yang ketiga itu SPD. Awas, 3S2 berarti 3P6 karena ini 4 karena ini S lagi berarti otomatis ini 4. 4S2. Tadi kita tahu bahwa 3 itu SPD, ya kan? Nah, berarti ini otomatis yang D ini 3D10. Kita tahu bahwa D ini nilainya adalah 2 ya, dimana 2 ini dia mempunyai 5 kotak. Ya, mempunyai 5 orbital di situ ya, kotak orbital, sehingga elektronnya berjumlah 10. Begitu anak-anak ya. Dan seterusnya ya sampai FDPS yang pertama. Ya, jadi kalau misalkan sekarang di sini X15 berarti otomatis konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, kamu jumlahkan ini berarti 10 kan? 10 ditambahin lagi 3S2 12, 3P3. Nah, gitu anak-anak. Oke. Nah, sekarang Om mau memberitahukan kepada kalian, kalau seandainya elektron valensi ini harus dituliskan ke 4 bilangan kuantumnya, kalian jangan jangan takut tidak bisa menentukannya ya. Untuk 3 ini itu adalah untuk bilangan kuantum utama, berarti N-nya sama dengan 3. Lalu subkulit kalian lihat P-nya. Kalian tahu bahwa P itu nilainya sama dengan 1, berarti langsung aja di sini L-nya berarti 1. Untuk menuju M di sini 1 ini kalian tahu kan, untuk M-nya itu sama dengan min L 0 L. Berarti otomatis ini mempunyai 3 kotak. Min 1 0 dengan 1 ya kan, dan aturan pengisian elektron ini harus penuh terlebih dulu ya kan. Berarti otomatis yang 3 ini diisikan di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, sehingga akhirnya kalian akan mengetahui tentang letak elektron terakhir, yaitu di nomor plus 1 yang menggambarkan bahwa M-nya sama dengan plus 1. Adapun tentang spin, ini adalah pengisian pertama itu S-nya plus setengah ya kan. Untuk pengisian yang kedua baru S-nya sama dengan min setengah. Oke. Nah, lalu anak-anakku sekalian, kalau seandainya kalian disuruh menyusun konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau, yaitu bisa disingkat dengan menggunakan logam gas mulia, yang mana kalian harus menghafal nomornya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau helium itu nomor atomnya sama dengan 2, ya. Nanti setelah helium ini udah pasti 2S2 kelanjutannya karena dia terletak di periode pertama.
Dan lalu Ne ini adalah 10 dia. Dia periode kedua, otomatis setelah kalau mau menyingkat maksud Om ya. Berarti Ne itu langsung aja jadi 3S2 karena dia periode kedua. Dan lalu untuk R karena dia terletak di periode ketiga, berarti setelah R digituin kan ya, dipakai kotak biasanya ya, untuk menggambarkan konfigurasi sebuah unsur ya, di mana nomor atomnya tuh lebih besar daripada R tapi mendekati R begitu kan. Berarti R ini adalah periode ketiga, berarti langsung aja ini 4S2 setelahnya ya. Begitupun dengan KR karena periode keempat, berarti ininya jadi 5S2 mulanya. Kalau XE kalian tahu 54 ini berarti terdapat di periode 5. Ya berarti setelahnya adalah 6S2. Dan begitupun dengan RN di sini 86 karena dia periode ke-6 berarti otomatis setelahnya adalah 7S2. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang Om mau ngasih contoh satu saja misalkan. Misalkan di sini tentukanlah X ya, di mana di situ mempunyai nomor atom 20. Ya. 20 itu mendekati R. Berarti kalian di sini ini konfigurasinya itu bisa ditulis dalam bentuk R. Nah, kalian tahu di sini Hene R berarti periode ketiga. Jadi otomatis setelahnya itu 4S2 anak-anak, 4S2 ya. Dan di sini juga kalian harus tahu bahwa R ini mempunyai nomor atomnya 18. Sehingga untuk 20 itu udah ditambah 4S2. Nah, inilah dia ya. Mudah-mudahan paham ya anak-anakku sekalian. Oke, satu lagi Om, misalkan memberikan contoh misalkan KR. Di sini kita akan menggunakan KR untuk menggambarkan konfigurasi elektron yang mempunyai elektron misalkan 40. Ya, 40. Langsung saja ini kita bisa singkat dengan KR. Dan kita harus tahu bahwa KR itu 36. Setelah KR itu 5S2. Ya kan? 5S2 KR kita tahu 36. Berarti ditambah 2 ini 38. Kalian lihat pada daftar Aufbau tingkat energi setelah 5S2 itu 4D. Ya kan? Tadi kurang 2. Ya udah berarti ya kan 4D2. Begitu anak-anak. Ya, mudah kan? Jadi kalau kalian mau ulangan, kalian tuliskan dulu SS gininya bentuknya ke bawah, awas jangan ke pinggir ya, seperti yang Om pernah terangin. Sorry ya Om hilap ya. Salah, harusnya ke bawah, ya lebih aman ke bawah. SS, PS, PS-nya 2 kali, S-nya 1 2 kali, PS-nya 2 kali, DPS-nya 2 kali, FDPS-nya 2 kali. Ya, lalu kalian langsung isi nomornya, nomor kulitnya ya, dan juga elektron maksimum pada setiap orbital di sini. Kalau S2, kalau P6, kalau D10, ya kan? Nah, mudah-mudahan ya ada gunanya di sini karena masih ada waktu di sini masih 17 menit. Sekarang Om mau menerangkan, awas jika kalian di sini menemukan elektron yang mana akhirnya adalah NS2N-1D4. Ya, misalnya katakanlah ya, misalnya ini adalah 5S2 4D4. Nah, ini itu tidak atau kurang stabil sehingga ini itu berubah menjadi 5S1 4D5, atau dengan kata lain ini berada dalam keadaan stabil pada saat ya orbital D-nya itu berisi setengah penuh anak-anak ya. Jadi begini ya, ininya 1, yang ininya tetap 1 ya kan. Kalau misalkan aturan yang umum, jadi ini adalah sesuatu yang keluar dari aturan sebetulnya ya. Ada 2, yaitu NS2 N-1D4 dan NS2 N-1D9 ya. Ada lagi 1 Om cuma lupa, kalau nggak salah 8 ya, NS2 N-1D8 ya. Tapi yang sering keluar dalam soal di mana ya konfigurasi elektron yang mempunyai elektron valensi bentuk seperti ini itu lebih stabil dalam keadaan ya. Jadi bukan
5s2 4d4, tapi lebih stabil dalam keadaan 5s1 4d5. Barangkali nanti ada dalam pilihan ya. Jadi kalian yang paling stabilnya pilih yang ini, bukan yang atas. Begitu ya. Oke anak-anak, mungkin ya segitu dulu dari Om. Apalagi ya, jadi Om juga di sini mikir karena memang ada perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ya. Di situ kalian juga harus hafal tentang masalah, oke, ya insya Allah ya, masalah ion atau kation, anion, itu insya Allah kalian mengerti. Misalnya gini ya, kalau Mg, misalnya nih, misalkan X, ini nomor atomnya 29, ya kan? Nah, ini atasnya misalkan 50 anak-anak, ya kan? Berarti otomatis kalau ditanyakan di sini jumlah proton dan elektronnya adalah 29. Ya, berapakah jumlah neutronnya? Neutronnya yaitu 50 dikurangi 29, berarti 21. Berarti protonnya di sini 29, elektronnya 29, dan neutronnya itu adalah 50 dikurangi 29, yaitu 21. Kalau ini sekarang dia menjadi ion disebabkan oleh karena ada beberapa elektron yang pergi, atau sebaliknya menerima beberapa elektron ya, sehingga dia berubah menjadi X, misalnya 3 min ya. 3 min ini berarti dia menerima 3 elektron ya anak-anak. Berarti proton tetap jumlahnya itu sama dengan 29, tapi ingat elektronnya bertambah 3. Jadi 29 ditambah 3 sama dengan 32 elektron. Nah, bagaimana dengan neutronnya? Neutron tetap dihitung dari selisih antara nomor massa dengan nomor atom. 50 dikurangi 29. Berarti neutronnya sama dengan 21. Ya, mudah-mudahan ya anak-anakku semua paham. Di sini terutama kelas 10 bagi mereka yang akan ulangan. Nah, kalau sekarang plus, otomatis dia ada elektron yang pergi dari situ. Jadi gini, kalau min berarti nambahin elektronnya ya. Kalau misalkan plus berarti ngurangin. Jadi kebalikannya. Kalau min nambahin, kalau plus malahan ngurangin elektronnya. Misalkan plus misalnya ya X plus 2. Itu artinya bahwa kalau X tadinya dalam keadaan normal atau tidak dalam bentuk bermuatan itu X 2950, berarti ini protonnya tetap 29 tetapi elektronnya dia berkurang 2. Jadi 29 dikurangi 2 sama dengan 27. Adapun neutronnya tetap ya selisih daripada sebelum dia bermuatan. Ya, 50 dikurangi 29 neutronnya sama dengan 21 ya. Kalian juga harus ingat tentang isotop, isobar dan isoton, dan juga ada juga isoelektron. Kalau isoelektron itu sama elektronnya. Misalnya gini. Ya, contoh isotop misalnya ini 5, ini 10, lalu X di sini misalnya ini 5 atau Y ya. Ini 5, ini 12. Ini namanya isotop. Jadi isotop itu yang bawahnya sama, atasnya beda. Ya kan? Kalau isobar atasnya sama, bawahnya beda. Kalau isoton selisihnya sama. Ini ya misalnya 10,5 dengan 11,6. Ini X, ini Y. Nah, ini adalah isoton di mana jumlah neutronnya adalah sama. Nah, ada juga yang disebut sebagai isoelektron, tapi ya nanti kamunya bingung lagi dimasukkan ya. Oke. Dan setelah itu oh iya, ya. Di sini sifat-sifat dari tabel sistem periodik. Ya, di sini sebentar. Yang terakhirnya kalau nggak salah itu ya. Jadi Om juga sebetulnya di sini tidak begitu hafal akhir daripada bab yang akan diulangankan oleh guru kalian di sekolah. Ya. Akan tetapi langsung saja di sini sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia dari tabel periodik itu harus kalian paham. Pertama jari-jari elektron atau R, lalu kedua adalah energi ionisasi, lalu afinitas elektron, dan keelektronegatifan.
Nah, jari-jari R ini kita tahu bahwa jari-jari R itu yaitu adalah jarak daripada inti atom sampai kulit terluar. Itu yang disebut sebagai jari-jari, ya. Sedangkan energi ionisasi itu adalah ya energi yang dilepaskan, ya, energi pada saat energi minimal, ya, melepaskan satu elektron dari suatu gas. Itu disebut sebagai energi ionisasi. Sedangkan afinitas elektron itu adalah energi yang diperlukan oleh satu gas, ya, untuk sebentar. Kalau ini untuk melepas elektron, kalau afinitas elektron itu adalah energi yang diperlukan dalam menerima elektron, ya. Sedangkan keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron. Begitu ya. Karena waktunya udah 25 menit, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan dari Om ini amat sangat membantu kalian, ya, terutama akan ulangan. Ya, Om harapkan ini semua ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian semua ulangannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.